Materi ketujuh ialah pengertian Assalamualaikum sistem warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Subekti Halo semuanya, SH dalam perkenalkan nama seminar saya Ainun hukum Auliana nasional dengan NPM 211-1979 berpendapat bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang Di sini tertutup, saya akan mempresentasikan mengenai pengantar hukum yang terdiri Indonesia. atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Materi pertama adalah pengantar atau pola. Hasil dari suatu ada tiga kata dalam istilah ini, yakni pengantar, dalam suatu hukum, sistem dan Indonesia. Tidak Kata boleh pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, benturan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi disebut frikasi atau tumpang atau di tindih. dalam bahasa Inggris disebut di antara bagian-bagian. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Materi kedua adalah tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. PHI adalah mata kuliah yang berobjekkan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, atau mata kuliah yang berobjekkan hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari hukum di Indonesia adalah agar dapat diketahui tentang macam-macam hukum di Indonesia. 2. Perbuatan-perbuatan yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. 3. Kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia. 4. Macam-macam lembaga penyelenggaraan negara di Indonesia, lembaga dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. 5. Prosedur di dalam melaksanakan hukum dalam negara menurut hukum positif Indonesia. Materi ketiga adalah perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Perbedaan yang mendasar dari kedua mata kuliah ini adalah sebagai berikut. PHI, pengantar hukum Indonesia, adalah mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya. Positif berlakunya apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif, dogmatik hukum. PIH, pengantar ilmu hukum, mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konsep dasar, teori tentang pembentukannya, falsafahnya, dan lain sebagainya yang dibahas secara umum. Kesimpulannya, PIH membahas atau mempelajari dasar dari ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Misalnya mengenai pengertian, konsep-konsep dasar, dan teori-teori hukum, sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum di sudut pandang falsafah kemasyarakatan, lembaga hukum, serta sejarah pandang serta konsep-konsep pengertian dan sejarah-sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia. Adalah pengertian hukum. Sampai sekarang di antara para sarjana masih belum ada kata sepakat tentang perumusan pengertian tentang hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat dua sarjana terkemuka, yakni Van Kan dan L.J. van Veldhoorn. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Van Kan, pra ahli hukum, masih juga mencari suatu rumus yang tepat mengenai pengertian hukum. L.J. van Veldhoorn, tidak mungkin memberi suatu definisi tentang hukum karena
hubungan LZ van Apeldoorn tidak mungkin memberi suatu definisi tentang hukum karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 cara. Materi kelima adalah pengertian tata hukum. Tata hukum adalah dalam bahasa Belanda disebut rechtsorde, yaitu susunan hukum. Dengan demikian, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya, yaitu tata hukum Indonesia. Tatanan hukum di Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Hal tersebut dibuktikan dengan contoh sebagai berikut. 1. Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain, sebab hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam arti jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi. 2. Hukum keluarga. 2. Hukum keluarga dengan saling menentukan dengan hukum waris agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Perlu dibuat peraturannya, siapa ahli warisnya, berapa bagian, dan apa kewajiban yang ditentukan oleh hukum waris. Materi keenam adalah ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada saat ini. Ius constitutum dalam hukum positif. 2. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lainnya. Hukum yang sedang berlaku ditimpa oleh adanya perubahan masyarakat sehingga mengakibatkan hukum berlaku ius constitutum tersebut harus diarahkan ke hukum yang seharusnya berlaku ius constituendum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria waktu berlakunya hukum dibagi menjadi dua, yaitu ius constitutum, hukum yang berlaku di masa sekarang. Dalam glosarium di buku yang sama, Sudikno menambahkan bahwa ius constitutum ialah hukum yang telah ditetapkan, dan ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan masa yang akan datang. Kemudian dalam glosarium disebutkan bahwa ius constituendum adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang. Materi ke-8 adalah
Jenis dan karakteristik sistem hukum. Sistem hukum Eropa kontinental civil law. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Prancis, Italia, Belanda. Termasuk Indonesia juga terkena pengaruh sistem ini. Sistem hukum Eropa kontinental ini bersumber pada waktu Romawi, Corpus Juris Civilis, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam kodifikasi hukum di Eropa. Prinsip utama dari sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk persatuan perundang-undangan dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau konflikasi tertentu. Tujuan utama dari sistem ini adalah adanya kepastian hukum, dan kepastian hukum ini akan terwujud hanya melalui peraturan kehidupan yang tertulis. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon Common Law. Sistem hukum ini disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Amerika. Sistem ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11. Selanjutnya berkembang di negara-negara Amerika Utara berupa negara Asia dan Australia yang termasuk dalam persemakmuran, selain di Amerika Serikat sendiri. Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang mendasarkan kepada agama Islam. Sistem ini pada awalnya berkembang pada masyarakat Arab, yakni pada awal keberadaan agama Islam. Selanjutnya, sistem hukum ini berkembang ke negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika sesuai dengan perkembangan agama Islam dan perkembangan berasaskan agama Islam. Di Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama dalam ketatanegaraan tidak besar. Hal ini disebabkan asas pembentukan negara bukan berdasarkan kepada hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Quran, yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril. 2. Sunnah Nabi adalah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita hadis mengenai Nabi Muhammad. 3. Ijma adalah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam acara bekerja berorganisasi. Kias adalah analogi dengan mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Acara ini dapat jelmakan melalui metode ilmu hukum yang berdasarkan deduksi. Hal ini hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan karena persamaan yang ada di dalamnya. Materi ke-9 adalah pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai keadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, di Afrika pada masa penjajahan, orang Afrika diatur oleh hukum adat orang Eropa yang menetap di wilayah tersebut, diatur dengan hukum tertulis, sementara diplomat yang sedang bertandang di negeri tersebut memiliki kebelaan hukum dan memperoleh keuntungan dari mekanisme hukum yang tidak berlaku kepada rakyat di negeri tersebut. Barry Hooker 1975 mendefinisikan pluralisme hukum sebagai interaksi antara dua jenis hukum atau lebih. Bogo Hooker, pluralisme hukum yang ada di dunia saat ini merupakan dampak dari menyebarnya sistem hukum tertentu keluar wilayah asalnya. Terdapat dua jenis pluralisme hukum. Yang pertama adalah pluralisme hukum negara, yaitu ketika dua sistem formal berlaku sebagai hukum negara. Contohnya adalah hukum adat dan hukum tertulis yang berlaku sebagai hukum negara di
Afrika pada masa penjajahan. Sementara itu, jenis pluralisme hukum yang kedua adalah deep legal pluralism, yaitu ketika terdapat tatanan norma di luar hukum negara yang berlaku di masyarakat. Ke-10 adalah pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa arti, diantaranya adalah 1. Tempat keluar air atau zat cair. 2. Asal. Dibagi berbagai arti, ia berusaha mendekati dan menemukan. 3. Segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil. Misal, perantara. 1. Begitu juga sumber hukum itu itu mempunyai banyak arti, tergantung dari sudut mana seorang melihatnya. Untuk seseorang ahli sejarah, sumber hukum mempunyai arti yang berbeda dari pendapat seorang ahli sosiologi. Demikian pula sumber hukum menurut seorang ahli ekonomi. Beberapa pandangan dengan seorang ahli menurut ahli hukum. Untuk mengetahui sumber hukum, Untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu dilihat, sehingga sampai L.Z. van Alperdon menyatakan bahwa perkataan sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, dan filsafat dan arti formal. Materi ke-11 adalah jenis dan contoh sumber hukum. Orang ahli hukum memandang sumber hukum itu terdapat dua macam, yaitu 1. Sumber hukum formal dan 2. Sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, mengikat, dan ditaati. Sumber hukum material dalam sumber hukum yang menemukan isi hukum itu. Kemudian yang menjadi sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan norma tertib hukum tertinggi serta merupakan fundamental norm, pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, maka dengan sendirinya peraturan itu tidak boleh berlaku. Materi ke-12 adalah penggolongan hukum. Hukum dibagi menjadi 7, yaitu menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut isinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.